Gubernur Kalimantan Selatan ditetapkan tersangka. Jembatan ambruk, siswa menangis. Ribuan warga antusias saksikan alutsista TNI. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim Anju Sumsel edisi hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. Saya Romy Afriansa, inilah Anju Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka dan telah menahan 6 orang tersangka. KPK juga mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. Apakah Anda bersalah? Mobilnya di sini, Bu. Bapak. Ya, ada yang mau di sini ya. Aku bawa kasih, Bu. Pak, bagi Pak duitnya, Pak. Ini. Pak, bilangin Ibu nih. Yuk, sedikit ya, Pak. Ngomong dikit, Pak. Ayo ngomong, Pak. Ayo dong, Pak. Ayo dong. Lihat sini dong, Pak. Lihat sini dong, Pak. Duitnya, Pak, yang ditas. Nggak bisa ngecip dapat itu. Rekam. Kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa bersabar menunggu. Percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Sungguh miris diduga lapuk termakan usia, sebuah jembatan penghubung di Mamasa, Sulawesi Barat ambruk saat sejumlah anak sekolah tengah melintas. Akibatnya 2 siswa mengalami luka ringan. Warga meminta perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki jembatan. Para siswa sekolah dasar ini menangis ketakutan saat jembatan di Mamasa, Sulawesi Barat yang biasa mereka lintasi tiba-tiba ambruk. Warga pun segera mengevakuasi 10 orang siswa yang berada di jembatan. Ini kacanya berdarah, berdarah kasih. Jembatan penghubung 3 dusun ini biasa dilintasi warga setiap harinya. Dibangun pada 2002, jembatan ini baru sekali diperbaiki. Selama ini ya diganti-ganti hanya papannya. Ya, tidak ada perhatian dari pihak manapun
yang memperhatikan ini. Padahal ini akses adalah akses yang sangat luar biasa. Karena anak sekolah dari SD, SMP, PAUD, semua lewat di sini. Jembatan tersebut ambruk lantaran kondisinya yang sudah lapuk, termakan usia dan tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Dua pria sindikat perampok yang menyasar nasabah bank ditangkap polisi di Enrengkang, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat mudik ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank di Enrengkang. Pelaku mengendarai 2 motor dan berbagi peran. 1 motor mencari mangsa, sementara 1 lainnya memantau lokasi. Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan, di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri, dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Enrengkang. 1 pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah sih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Pemirsa, dari rekonstruksi kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman terungkap jika jenazah Nia Kurniasari diseret dan dihanyutkan tersangka Is di sungai. Lalu jenazah korban tanpa busana tersebut dikubur tersangka. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari dengan tersangka Indra Septiawan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 8 TKP ditelusuri dalam rekonstruksi ini, mulai dari kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tempat tersangka membeli gorengan korban, lokasi pembunuhan di semak-semak, hingga lokasi pemakaman tempat korban diroda paksa dan dikuburkan tersangka. Total ada 71 adegan yang diperagakan pelaku, sementara lebih dari 600 personil dilibatkan untuk mengamankan proses rekonstruksi. Tersangka sudah mengikuti 2 TKP, sementara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini. Persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya polisi menangkap tersangka Indra Septiawan di atap loteng sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam setelah 11 hari buron. Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka lain berinisial MJ yang merupakan paman pelaku. MJ diduga ikut membantu Indra Septiawan bersembunyi usai melakukan aksi bejatnya kepada korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, motif seorang ayah menjual bayi di Tangerang ternyata karena untuk berjudi online. Bayi kandung tersangka dijual seharga 15 juta rupiah. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami. Rusmala Dewi, ibu korban panik dan kebingungan saat pulang ke rumahnya di Tangerang
usai kerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Kalimantan. Pulang untuk membiayai sejumlah kebutuhan anak, Rusmala justru tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan dan mendapati sang suaminya malah tega menjual buah hati. Bayinya dijual suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, apa kayak orang gugup nggak bisa ngomong, kayak orang panik nggak bisa ngomong. Terus saya desak di situ, kemana anak kita, baru dia jawab, oh, bawa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir Kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook, di mana proses jual beli terjadi di kawasan pinggir Kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang. Selain pelaku RA, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiganya terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah siswa SD umur 10 tahun hanyut tenggelam di Sungai Musi, Palembang saat asik berenang dengan temannya. Korban ditemukan petugas tim gabungan Basarnas. Keluarga korban menangis histeris meratapi kematian korban. Beginilah suasana saat pencarian Arziki, bocah SD berusia 10 tahun warga Kelurahan Karanganyar, Kandus, Palembang. Sebelum jasadnya ditemukan petugas tim SAR gabungan Basarnas dan AL dibantu oleh penyelam tradisional, korban Arziki hanyut tenggelam terseret arus ketika mandi bersama teman-temannya di perairan Sungai Musi, Palembang pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Tim SAR dan tim gabungan melakukan pencarian dengan cara menyusuri permukaan sungai, menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat, serta menurunkan penyelam profesional. Setelah melakukan pencarian yang memakan waktu selama 6 jam, akhirnya korban ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan telah meninggal dunia. Keluarga korban tak kuasa melihat jasad sang anak menangis histeris saat dibawa ke rumah duka. Pencarian satu orang anak atas nama Arziki umur 10 tahun. Pada hari ini korban atas nama Arziki 10 tahun telah ditemukan dengan kondisi Mac Delta atau meninggal dunia dengan posisi mengapung, jarak dari LKK kurang lebih 10 meter. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Warga terutama anak-anak dihimbau menghindari bermain di Sungai Musi mengingat saat ini musim hujan sehingga arus Sungai Musi sangat deras. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Ribuan warga antusias saksikan alutsista TNI. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB+, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga
Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bundesliga Live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Diduga akibat sampah yang terbakar di kolong rumah, sebuah rumah panggung di Kota Palembang ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat melahap hampir seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Kobaran api membakar satu unit rumah di lorong terusan laut Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Api dengan cepat membakar bagian belakang bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu. Petugas pemadam kebakaran berjibaku berusaha memadamkan api yang hampir saja merambat ke rumah lain. Lantaran rumah yang terbakar berada di gang sempit di kawasan padat penduduk. Warga yang panik mengevakuasi pakaian dan barang yang bisa diselamatkan ke lokasi yang lebih aman. Saksi mata mengatakan api berasal dari rumah panggung yang terbakar. Diduga api berasal dari tumpukan sampah yang berada di bawah rumah. Bukan saya itu ada sengaja dibakar, aku memang dapat ide mati, nggak mau proses lokasi itu. Api itu dari bawah rumah berarti ya? Di bawah rumah. Oh, ini yang terbakar rumah penghuninya kemana yuk? Selang 1,5 jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan oleh petugas damkar yang mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Rumah yang terbakar dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat tumpah ruah memadati Jalan Sudirman, Kota Palembang. Penuh antusias menyaksikan berbagai atraksi, pawai parade pasukan, dan pameran alutsista memperingati HUT TNI ke-79 yang digelar Kodam 2 Sriwijaya. HUT TNI ke-79 Kodam 2 Sriwijaya sangat ditunggu oleh masyarakat khususnya di Kota Palembang yang ingin melihat secara langsung saat melakukan parade pawai dari berbagai unsur pasukan TNI dan alutsista. Dari sejak pagi, masyarakat telah menunggu di pinggir jalan yang akan dilalui beberapa kendaraan tempur seperti tank, mobil perang, truk perang, pasukan berkuda, dan lainnya. Warga bernama Faisal sambil menggendong putrinya menuturkan bersama istri dan kedua anaknya sengaja datang dari jam 8 pagi untuk melihat sekaligus memperkenalkan ke anak peralatan perang alutsista di HUT TNI ini. Anak ingin lihat kan peralatan TNI ini kan.
alat tempur alutsista ini. Dari mana asalnya, Kak? Dari Silat Bikora. Harapannya gimana nih untuk TNI di hari ulang tahunnya ini, Kak? Semoga TNI selalu dan tetap membela rakyat. HUT TNI tahun ini lebih meriah dibanding tahun sebelumnya. Tak heran jika HUT TNI kali ini sangat dinanti oleh masyarakat. Ini jelas ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun. Jadi untuk ini kita gunakan sebagai evaluasi baik ke dalam maupun setelah kita keluar ke dalam ya kita sudah melakukan upaya-upaya pembinaan satuan dan sebagainya untuk terlihat atau untuk bisa meningkatkan kemampuan SDM kita utamanya ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang keberat api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasya. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews.
mobilnya di sini, Bu. Pak, ini Bu nih. Yuk, sedikit ya, Pak. Ngomong dikit, Pak. Ayo ngomong, Pak. Ayo dong, Pak. Ayo dong. Lihat sini dong, Pak. Nih, lihat sini dong, Pak. Kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa bersabar, menunggu, percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Jadi sikok, hei, Pak, hei, kamu kerekam, Inilah video viral saat sepasang suami istri mengamankan uang sebesar 3,4 juta rupiah yang ditemukan di Jalan HM Riyakudu, Kecamatan Semperang Ulu 1 Palembang yang nyaris menjadi rebutan warga. Sepasang suami istri ini, Denny dan Desi, sengaja merekam aksi temuan uang senilai 3,4 juta rupiah agar tidak diambil orang saat dirinya mengamankan uang tersebut. Usai uang itu diamankan, dirinya langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan beserta dompet dan KTP pemilik uang yang jatuh. Dari kartu tanda penduduk pemilik uang tersebut diketahui uang tersebut milik Ahmad Syafi'i, warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 34 Ulu, Gang Abadi, Kecamatan Semperang Ulu 1, Kota Palembang. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia. Pas niuk tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, udah ada diambil, ada balik ke kami balik ke sini. Oh, berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 3.445.000. 5.000. Ya. Nah, kenapa kita punya inisiatif untuk memberikan uang itu? Ya uang itu punya uang deh. Kasihan yang uang spesial jangan diambil begitu. Uang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang dan dikembalikan ke pemiliknya sesuai alamat di KTP. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari dengan tersangka Indra Septiawan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 8 TKP ditelusuri dalam rekonstruksi ini, mulai dari kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tempat tersangka membeli gorengan korban, lokasi pembunuhan di semak-semak, hingga lokasi pemakaman tempat korban diroda paksa dan dikuburkan tersangka. Total ada 71 adegan yang diperagakan pelaku, sementara lebih dari 600 personil dilibatkan untuk mengamankan proses rekonstruksi. Tersangka sudah mengikuti 2 TKP, antara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya polisi menangkap tersangka Indra Septiawan di atap loteng sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam setelah 11 hari buron.
Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka lain berinisial MJ yang merupakan paman pelaku. MJ diduga ikut membantu Indra Septiawan bersembunyi usai melakukan aksi bejatnya kepada korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. orang berapi. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasik. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank. Di Nrekang, pelaku mengendarai 2 motor dan berbagi peran. 1 motor mencari mangsa, sementara 1 lainnya memantau lokasi. Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan, di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri, dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. 1 pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami. Rusmala Dewi, ibu korban panik dan kebingungan saat pulang ke rumahnya di Tangerang usai kerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Kalimantan. Pulang untuk membiayai sejumlah kebutuhan anak, Rusmala justru tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan dan mendapati sang suaminya malah tega
menjual buah hati. Bayinya dijual suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, apa kayak orang gugup nggak bisa ngomong, kayak orang panik nggak bisa ngomong. Terus saya desak di situ, kemana anak kita, baru dia jawab, bahwa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir Kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook, di mana proses jual beli terjadi di kawasan pinggir Kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang. Selain pelaku RA, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiganya terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Setelah serangkaian tahapan persidangan digelar, akhirnya terdakwa 1 atas nama Prehanto yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir divonis hakim dengan 6 tahun 6 bulan penjara. Kemudian uang pengganti sebesar 1,8 miliar rupiah lebih. Jika tidak bisa dibayarkan, maka akan ditambah 2 tahun penjara. Sementara terdakwa 2 Budianto yang menjabat Kaur Keuangan divonis hakim 4 tahun dengan denda 200 juta rupiah. Jika tidak mampu dibayar, ditambahkan penjara selama 1 bulan. Menanggapi putusan hakim tersebut, terdakwa 1, Prehanto menerima, sementara terdakwa 2 Budianto masih pikir-pikir. Begitu juga jaksa penuntut umum juga masih pikir-pikir karena putusan majelis hakim di bawah tuntutan JPU. Modus korupsi yang dilakukan para terdakwa ini adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan PAD kegiatan plasma sawit di atas tanah bengkok seluas 205 hektar milik Desa Bukit Batu tahun anggaran 2015-2022. Untuk terdakwa Prehanto sendiri itu dia selaku sekretaris desa di tahun 2007 sampai dengan 2021. Dan untuk terdakwa satu lagi yaitu terdakwa Budianto selaku Korup Rencana dan Keuangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Apa langkah selanjutnya setelah hal ini, Pak? Kemarin kita sudah menyatakan sikap berupa pikir-pikir, nanti kita masih menunggu tunjuk pimpinan untuk langkah selanjutnya. Adakah kemungkinan tersangka lain, Pak? Untuk saat ini ya belum ada, namun jika memang ada pengembangan ataupun alat bukti baru tidak menutup kemungkinan seperti itu. Sebelumnya, mantan Kepala Desa Bukit Batu Asmadi alias Giok yang divonis hakim 7 tahun penjara dengan denda 7,6 miliar rupiah subsider 3 tahun. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Akan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu,
bahwa Anies ini akan memenangkan Anda jadi orang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Para siswa sekolah dasar ini menangis ketakutan saat jembatan di Mamasa, Sulawesi Barat yang biasa mereka lintasi tiba-tiba ambruk. Warga pun segera mengevakuasi 10 orang siswa yang berada di jembatan. Ini kacanya berdarah kasihan. Jembatan penghubung 3 dusun ini biasa dilintasi warga setiap harinya. Dibangun pada 2002, jembatan ini baru sekali diperbaiki. Selama ini ya diganti-ganti hanya papannya. Ya, tidak ada perhatian dari pihak manapun yang memperhatikan ini. Padahal ini akses adalah akses yang sangat luar biasa. Karena anak-anak sekolah dari SD, SMP, PAUD, semua lewat di sini. Jembatan tersebut ambruk lantaran kondisinya yang sudah lapuk, termakan usia dan tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Keempat ABH anak berhadapan dengan hukum. Jalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang. Jaksa penuntut umum menghadirkan keempat ABH berinisial IS 17 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, AS 12 tahun dalam perkara kasus pembunuhan dan ruda paksa kepada korbannya berinisial AA 13 tahun yang terjadi di TPU Talangkerikil, Kecamatan Sukarami, Palembang awal September lalu. Sidang eksepsi digelar di ruang Chandra secara tertutup dalam agenda eksepsi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak eksepsi yang diajukan oleh Hermawan selaku kuasa hukum ABH. Ya, kalau pada prinsipnya itu pokok-pokok jadi eksepsi kita dalil-dalilnya tidak dapat diterima karena sudah masuk kepada pokok perkara, jadi harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan. Dari JPU saksi fakta ada berapa? Kalau di berkas ada 13, apakah seluruhnya nanti akan dihadirkan oleh jaksa, itu tergantung dari pihak jaksa. Dari pihak sendiri ada saksi yang penting dari saksi fakta yang mesti dihadirkan. Majelis Hakim meminta kepada jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa ABH untuk menghadirkan masing-masing saksi untuk pembuktian pokok perkara. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports.